Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas proyek aplikasi basis data dengan tema database pasien rumah sakit. Adapun kelompok kami terdiri dari Dinda Adam Novitasari, Eka Damayanti, Eis Mujayana, Dwita Puspitasari, Cindy Alimah. Baik, selanjutnya kita bahas IRD atau Entity Relational Diagram. Adalah suatu pemodelan basis data yang menghubungkan atau merealisasikan antar entitas. Berikut adalah IRD dari database pasien rumah sakit, yaitu pasien dengan atribut kode pasien, nama pasien, nomor KTP. Relasi diperiksa kamar dengan atribut kode kamar, nomor kamar, tarif. Relasi rawat inap dokter dengan atribut kode dokter, nama dokter, spesialis. Relasi transaksi dengan atribut kode bayar, kode kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, lama inap, dan dilanjut ke administrasi. Selanjutnya, Logical Relational Structure atau LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil himpunan entitas. Berikut adalah LRS dari database pasien rumah sakit. Pasien mendapatkan kamar relationship one-to-one. Relasi ini menghubungkan pasien dan kamar. Kamar mendapatkan dokter relationship one-to-one karena menghubungkan kamar dan dokter. Selanjutnya, dokter mendapatkan transaksi relationship one-to-many karena dapat berhubungan dengan entitas lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuatan database pada aplikasi SAM atau command prompt. Langkah-langkah awal saat pembuatan database. Yang pertama, kita masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt dengan user root. Kemudian, kita membuat database baru dengan create database rumah sakit dan create database kelompok 3. Kemudian kita show databases, lalu akan muncul semua data-data database yang kita miliki. Kemudian kita akan mengaktifkan database rumah sakit. Agar dapat membuka database pada rumah sakit tersebut, kita membuka use rumah sakit. Kemudian kita akan membuat tabel pasien yang berisikan tabel pasien, nama pasien, nomor KTP. Kemudian kita dash pasien, lalu akan muncul tabel-tabelnya. Lalu kita akan membuat tabel yang kedua dengan nama tabel rawat inap yang berisikan kode kamar, nama kamar, dan tarif per harinya. Kode kamarnya dengan tipe char 5, nama kamar varchar 12, tarif per harinya integer 12. Kemudian kita dash tabel tersebut, lalu akan muncul tabel-tabelnya. Kemudian pada tabel yang ketiga yang berisi tabel dokter, itu juga sama. Mari kita buat dengan sintak create tabel dokter, kemudian enter, lalu kita isi kode dokter, nama dokter, spesialis. Kemudian kita akan dash dokter tersebut, maka akan muncul tabel dokternya, tipenya, dan size-nya tersebut. Kemudian
kita akan membuat tabel yang keempat. Caranya sama seperti itu. Kita akan menginput kode bayar, kode pasien, kode kamar, kode masuk, kode keluar, dan lama inapnya. Pada tabel transaksi, kode bayar memiliki primary key dan yang lainnya tidak. Kemudian, kita akan membuat tabel yang keempat. Caranya sama seperti itu. Kita akan menginput kode bayar, kode pasien, kode kamar, kode masuk, kode keluar, dan lama inapnya. Pada tabel transaksi, kode bayar memiliki primary key dan yang lainnya tidak. Sebelum kita memasukkan ke record pada tabel, yaitu tabel pasien yang ada di sini, saya akan menjelaskan dulu perintah insert itu apa. Perintah insert yang kamu bisa menggunakan yaitu perintah ini memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Sedangkan perintah select yaitu pada perintah yang kamu dapat gunakan dalam menampilkan maupun mengambil sebuah data tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan bisa lebih dari satu tabel dengan memakai relasi. Nah, itu adalah fungsi insert dan select. Kemudian kita akan membahas tentang memasukkan record pada tabel, yaitu di sini sudah dijelaskan, yaitu ada tabel pasien dengan menggunakan insert. Nah, saya akan memasukkan record pada masing-masing tabel yang telah dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Yaitu di sini ada PS01 dengan kode pasien dengan nama Andi yaitu nama pasien dan 3218737466131 yaitu dengan nomor KTP. Di sini ada kode pasien 02, ada kode pasien 03 dan kode pasien 04 dan kode pasien 05. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke select. Selanjutnya kita ke select, yaitu select adalah tampilan struktur tabel yang dibuat seperti select. Dan fungsi dari select adalah untuk menampilkan semua data dalam tabel di dalam MySQL. Selanjutnya yang kedua yaitu memasukkan record pada tabel dokter. Di sini juga sama, kita diperjelaskan dengan memasukkan record pada tabel yang pertama yang tadi yaitu tabel pasien dan ini yang kedua yaitu tabel dokter. Dengan insert yaitu di sini ada kode dokter dengan DO01 yaitu dengan nama dokter yaitu dengan dokter Kelvin dan spesialis yaitu dokter saraf. Nah, di sini juga sama ada D02, D03, D04 dan D05. Itu kode dokter. Dan nama dokternya ada Kelvin, Aditya, Lucy, Vina, dan Raihan. Dan ada berbagai dengan spesialis seperti saraf, jantung, mata, kandungan, dan dokter anak. Di sini kodenya ada di sini. Dan selanjutnya dengan select. Select juga fungsinya sama untuk menampilkan semua data dalam tabel di MySQL. Dan yang ketiga yaitu kita memasukkan record pada tabel rawat inap. Nah, di sini ada kita memasukkan tabel yaitu KM01 yaitu dengan nama ruang Melati dengan harga tarif per harinya itu 1 juta. Di sini ada 5 yaitu ada kode kamar dengan
KM01 nama ruang Melati, tarif per harinya itu 1 juta. Di sini ada KM02, KM03, dan KM04, KM05 dengan nama ruang Mawar, Anggrek, Kenangan, dan Teratai. Di sini juga ada tarif per harinya 1.500.000, 500, dan 1.200.000, dan juga 700. Nah, di sini juga ada selek sama selek yang telah ditentukan di tabel sebelumnya. Fungsi select juga untuk menampilkan semua data yang ada di dalam tabel di MySQL. Selanjutnya kita memasukkan tabel yang keempat, yaitu tabel transaksi. Dan penjelasannya juga sama, yaitu memasukkan pada masing-masing record tabel yang telah dibuat sebagai ketentuan berikut, seperti kode B01, B02, B03, dan B04, B05, dan kode pasien dengan PS01, PS02, PS03, PS04, dan PS05, dengan kode kamar KM01, KM02, KM03, dan KM04, dan KM05. Di sini juga memasukkan kode tanggal masuk dan tanggal keluarnya. Misalnya, tanggal masuknya 01 bulan 3 2021 dan tanggal keluarnya 03 bulan 3 tahun 2021. Lama inapnya di sini 3 hari. Lalu kita input ke insert dan menggunakan select. Select juga fungsinya untuk menampilkan semua data di dalam tabel. Jadi, semua transaksi itu ada pada di sini. Setelah kita input ke dalam insert, maka kita menggunakan select, yaitu akan menampilkan semua data dalam tabel tersebut. Nama saya Cindy Alimah dengan NIM 11.200.111. Di sini saya akan menjelaskan tentang rename. Rename di sini kita gunakan untuk mengubah nama tabel rawat inap menjadi kamar. Di sebelah kiri atas saya terdapat tabel sebelum kita rename. Masih jelas tertera di situ nama tabel rawat inap. Kemudian di sebelah kanannya adalah sintak yang kita gunakan untuk mengubah nama tabel tersebut. Kita menggunakan alter, yaitu alter tabel apa yang ingin kita rename namanya. Semisal di sini alter tabel rawat inap rename to kamar. Kemudian di bawahnya adalah tampilan setelah kita rename. Tertera di situ nama tabel sudah berubah menjadi kamar. Di slide yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang descending dan ascending. Apa itu descending dan ascending? Kemudian apa perbedaannya? Descending adalah suatu sintak yang digunakan untuk mengurutkan record dari suatu file dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian sebaliknya, ascending yaitu sebuah sintak yang digunakan untuk mengurutkan record pada suatu file dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini kita mempunyai contoh. Kita akan mengurutkan tarif per hari dari yang terbesar ke yang terkecil di tabel rawat inap. Bisa dilihat di sebelah kiri adalah tabel sebelum kita urutkan. Kemudian ke sebelah kanan tertera sintak yang kita gunakan. Kemudian hasil setelah kita urutkan. Di sini kita memakai dash untuk descending. Untuk pemakaian ascending sama. Yang membedakan adalah di akhir dari sintak tulisannya adalah as, bukan dash. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan suatu record
yang ada di suatu file. Sebagai contoh, di sini kita akan menjumlahkan record-record yang ada di file tarif per hari. Di sebelah atas adalah sintak yang kita gunakan, bisa dilihat, yaitu select, kemudian sum, dalam kurung file apa yang ingin kita jumlahkan datanya, kemudian from, dari mana file tersebut. Sebagai contoh, file tersebut berasal dari tabel rawat inap, kemudian titik koma, dan di enter. Setelah di enter, langsung tertera jawabannya. Di sini, jawaban atau hasilnya adalah 4.900.000. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimanakah cara menampilkan beberapa file yang kita inginkan dari suatu tabel. Sebagai contoh di sini, kita akan menampilkan file, nama pasien, dan nomor KTP yang terdapat di tabel pasien. Sebelah kiri adalah sintak yang kita gunakan, yaitu select, kemudian nama file yang ingin kita munculkan, di sini sebagai contoh nama pasien, kemudian nomor KTP, kemudian from, dari manakah file-file tersebut berasal, yaitu dari tabel pasien, kemudian kita ketikkan tabel pasien. Seperti biasa, sintak selalu diakhiri dengan titik koma. Kita ketikkan titik koma, kemudian enter. Langsung tertera jawabannya atau hasil yang kita inginkan. Yang muncul hanyalah file, nama pasien, dan nomor KTP. Di slide ini saya akan menjelaskan bagaimana memunculkan record dengan limit 1-3. Sebagai contoh, kita menggunakan tabel dokter untuk memunculkan limit 1-3 di kode dokter. Sebelah atas adalah sintak yang kita gunakan, yaitu select, from, file mana yang ingin kita urutkan atau kita tampilkan limitnya, select from, kode dokter, kemudian limit 1,3, diakhiri dengan titik koma, kemudian di enter. Kemudian langsung muncul jawabannya di situ. Kode dokter yang muncul berawal dari D02, kemudian D03, dan D04. Jika ada yang bertanya, kenapa yang muncul kode dokter dari D02, tidak D01? Dalam sum atau command prompt, data yang dibaca yaitu dari 0. Dihitung dari 0, 1, 2, 3, 4. Di sini D01 yaitu nominalnya adalah 0 atau nilainya adalah 0, kemudian D02 nilainya adalah 1. Ketika kita akan memunculkan suatu record dengan limit 1-3, yang muncul adalah data kedua, karena data pertama nilainya adalah 0. Di slide ini, di sebelah kanan dan kiri saya sudah terdapat beberapa sintak yang digunakan dalam select. Di sebelah kiri perintahnya adalah menampilkan record dengan nama kamar berawalan huruf M di tabel kamar. Sintak yang kita gunakan adalah select, from, tabel mana yang ingin kita munculkan filenya atau recordnya. Di sini kita menggunakan tabel kamar, berarti select, from, kamar, kemudian where, di mana filenya, yaitu nama kamar, where, nama kamar, like, petik, ampersand, petik, kemudian diakhiri dengan titik koma. Setelah kita enter, langsung tertera jawabannya. Yang muncul hanyalah nama kamar yang berawalan huruf M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Damayanti dengan NIM 112000042
akan melanjutkan presentasi kelompok 3. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan update. Di sini kita menggunakan sintak update untuk memperbaiki penulisan record pada field kode pasien yang jika dilihat sebelumnya setelah PS di sini ada garis bawah atau underscore. Di sini kita lihat sintaknya yang sudah kita ketikkan, yaitu update. Lalu nama tabel, di sini kita menggunakan tabel transaksi yang akan diupdate. Lalu set, nama field, yaitu kode pasien, sama dengan record baru, where, atau di mana, kondisi kode bayar sama dengan B05. Begitupun perubahan record seterusnya hingga selesai. Jika sudah, kita tampilkan kembali kode tabel transaksi yang telah dirubah dengan menggunakan fungsi select. Select from transaksi, maka akan tampil tabel transaksi yang telah diupdate seperti di. Selanjutnya kita mengedit tabel dengan menggunakan sintak alter. Langsung saja, di sini kita akan menambahkan field atau kolom pada tabel transaksi. Yaitu dengan nama field total integer size 25. Lalu oke, di sini sintaknya udah oke. Setelah itu kita tampilkan struktur dari tabel transaksi kembali. Nah, di sini kita bisa lihat ada field baru yaitu total. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi delete. Pertama, kita masukkan record pada tabel transaksi terlebih dahulu dengan sintak insert into nama tabel, yaitu tabel transaksi value. Kita masukkan di sini B06, PS06, KM06, 2021, bulan 3 tanggal 27. Lalu 2021, bulan 3, tanggal 30. Dan yang terakhir 4. Jika sudah, maka data tersebut akan masuk pada tabel transaksi. Nah, di sini kita akan langsung saja mempraktekkan delete ya. Di sini ketik sintak delete from nama tabel yaitu transaksi, where kondisi di mana kode bayar sama dengan B06. Lalu oke. Maka data yang tadi kita masukkan akan otomatis terhapus. Dan selanjutnya kita akan menampilkan field dari beberapa tabel dengan menggunakan inner join. Di sini kita lihat dulu field apa saja yang akan kita tampilkan. Di sini kita akan menampilkan kode bayar, kode pasien, kode kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, dan lama inap.
Nah, di sini kita menggunakan sintaks select, yaitu untuk menampilkan. Lalu nama tabel, yaitu transaksi. Berarti dari tabel transaksi, fieldnya kode bayar, koma, tabel transaksi, lalu dot kode pasien, koma, transaksi dot kode kamar, transaksi dot tanggal masuk, transaksi dot tanggal keluar, transaksi dot lama inap. Lalu di sini kita akan membuat field alias, yaitu total bayar, dengan rumus yaitu kamar dot tarif per hari dikali transaksi dot lama inap. Di sini from transaksi inner join kamar, on transaksi dot kode kamar sama dengan kamar, yaitu nama tabelnya dot nama fieldnya yaitu kode kamar, inner join pasien on nama tabel yaitu transaksi dot nama field kode pasien sama dengan pasien dot kode pasien. Lalu jika sudah, maka tekan enter dan akan tampil tabel transaksi seperti di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.